Apa-apa pakai listrik. Oh ya, Main HP, dengan adanya tugasnya pakai listrik, listrik, dengan apa adanya listrik tugas itu pakai jauh komputer, lebih. pakai listrik. Oke, ada yang Kalau lahir, belajar nggak perlu pakai lilin. ya, ada yang lahirnya ketika anak-anak lahir ini lahirnya belum ada listrik atau daerahnya belum teraliri listrik. Sudah semua ya? Sudah Nggak semua. tahu. Alhamdulillah. Ya, kalau Ustadz dulu lahir sampai kelas 4 itu baru listrik masuk ke desanya Ustadz di Desa Sukoboyo Wonogiri. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 4 itu belajarnya pakai lampu. Nah, jadi belum ada listrik sama sekali. Nah, dengan adanya listrik, anak-anak sekarang sudah aksesnya luar biasa ya. Jadi semua hampir benda-benda di sekitar kita itu memerlukan listrik. Dari mulai HP dan kendaraan. Jadi kendaraan itu bisa nyala karena ada muatan listriknya. Ada akinya. Nah, dari aki diubah dengan menggunakan busi. Jadi listrik ternyata luar biasa pengaruhnya bagi kehidupan kita. Kira-kira kalau sehari saja tidak ada listrik, anak-anak siap nggak ini ya? Sehari tanpa listrik. Enggak. Baterai HP-nya habis, listriknya padam sehari. AC-nya juga Siap, padam. Tat, pakai power bank. Power bank-nya juga habis. Daya baterainya gimana? Power bank. Nah, ternyata secara tidak langsung listrik itu hampir bisa Nah, kalau rumahnya ada suryanya gimana? gimana? Kalau rumahnya pakai tenaga matahari gimana, Us? Nah, itulah alternatif yang bagus, cerdas. Jadi listrik yang kita pakai sekarang ini kan menggunakan PLTA atau menggunakan tenaga diesel, menggunakan batu bara. Nah, ke depan mungkin bisa dikembangkan di Indonesia ini listrik yang ramah lingkungan, bisa menggunakan tenaga surya. Kalau tenaga surya itu aman, tidak takut kalau terjadi pemadaman, gitu ya. Ada yang rumahnya sudah dipasangi panel surya? Belum. Mas Tafta sudah? Enggak, Tat. Oh ya, nanti bisa untuk ke depan, biar energi ramah lingkungan ya. Dulu Ustadz waktu ngantar salah satu teman kalian lomba kuak, final kuak di Bogor, itu ketika di pameran peraga IPA itu ada satu lempeng surya sebesar meja, hanya berukuran 1 meter kali 50 cm, jadi panjangnya 1 meter, lebarnya 50 cm, itu bisa menyalakan 5 lampu dan 1 magicom. Nah, jadi tenaga surya itu bisa, kalau untuk ngecas HP aja cukup ya. Kalau ngecas HP, sekedar ngecas HP sehari. Mahal, Tat. Ya, tapi harganya sekitar 3 jutaan satu lempeng itu dan perangkatnya. Jadi untuk tenaga surya ini masih cukup mahal. Baik, kita lanjutkan ke bola lampu. Kalau kalian sukanya tidurnya gelap-gelap atau terang-terang? Gelap. Ada yang gelap, ada yang terang mungkin ya. Nah, ternyata bola lampu ini sekarang sudah hampir menemani kita tiap hari, mulai dari pagi sampai sore. Tapi siang mungkin banyak yang menantikan ya. Oke. Untuk penemu listrik dan bola lampu ada pertanyaan? Michael Faraday. Michael Faraday ya, bukan Michael Suparadi ya. Michael Faraday. Ya. Hey. Belum tuh masuk situ. Kita Masuk di lanjutkan situ. ke yang kedua. Ye. Mas Karyo. Gimana? Kita lanjutkan ke halaman 127. Yaitu televisi. Penemunya adalah John Logie. Nah, pertanyaannya, untuk sekarang televisi yang dimiliki itu yang Smart TV atau TV biasa untuk anak-anak? Ada yang punya Smart TV? Smart TV. Smart TV. Smart TV pastinya, Dat. Oke. Smart TV, Tat. Bedanya Smart TV dengan TV biasa apa? Coba kita cek. Bisa nonton Netflix, YouTube. Lebih pinter.
Oke, ya. Lah pinternya gimana? Layar HP bisa masuk. Lebih smart. Lebih smart, jelas. Nah, smartnya itu di sisi mana? Antara TV biasa dengan TV yang lain. Kalau TV biasa kan nggak bisa nonton YouTube sama lihat Netflix, Tat. Tapi kalau smart TV bisa. Iya, bagus. Kenapa kalau smart TV bisa nonton YouTube, Netflix itu? Ada itu. Ya kan apa tuh teknologinya berbeda, Tat? Oke, siap. Jadi di smart TV itu ada teknologi penangkap sinyal. Bedanya dengan TV biasa. Kalau TV biasa kan penangkap sinyalnya tidak ada penangkap sinyal WiFi. Tapi kalau sudah smart TV, penangkap sinyal WiFi-nya sudah ada. Jadi kalian mau YouTube, Netflix, atau langsung mengerjakan tugas BBD dengan Google Form itu sebenarnya bisa di sana ya untuk smart TV. Nah, ternyata televisi sekarang sudah berkembang sampai ke smart TV. Nah, semakin ke sini televisi itu ternyata semakin tipis ya. Kalau dulu waktu saat kecil itu masih menggunakan TV tabung. TV tabung untuk pindah-pindah channelnya masih diputar-putar. Kalau sekarang tinggal sambil rebahan tidur, cerit bisa. Ya, itu perkembangan. Tinggal ngomong Tat sekarang. Bahkan tinggal ngomong pindah, itu sudah ada yang bisa. Pakai gerakan tangan, set, itu sudah ada yang sensor begitu ya. Jadi semakin ke sini semakin canggih. Nah, kira-kira pengaruhnya apa dari kecanggihan televisi itu untuk anak-anak yang anak-anak rasakan? Halo, pengaruhnya apa kira-kira? Enak, Tat. Lebih terhibur. Lebih terhibur, memberikan Lebih hiburan. menghibur, Tat. Lebih terhibur. Kedua, selain menghibur, pengaruh televisi, Aku kalau Memotong nonton waktu belajar. untuk belajar, sumber belajar bisa. Oke. Mas Tafsa, lebih banyak nonton TV daripada main HP, aku. Ya. Soalnya nonton TV, nonton YouTube pakai TV. ya lebih banyak untuk nonton TV, berarti sumber informasi ya. Belajar, kemudian informasi, kemudian tadi untuk hiburan, yang lain? Pengaruh dalam kehidupan kita dengan adanya televisi. Informasi Dapat semakin mempengaruhi dunia luar, Tat. ya dapat mengetahui Mempengaruhi keluar. Oke. Ada yang melihat kemarin pidatonya Pak Presiden ketika sidang PBB? Nggak lihat? Nah, nanti bisa kalian akses ya. Ternyata kemarin hari Selasa, itu Pak Presiden Jokowi diberikan kesempatan untuk pidato di sidang PBB di depan para negara-negara yang lain. Nah, nanti kalian bisa mencari informasinya apa dari pidato itu. Oke, televisi, pengaruhnya tadi untuk belajar, informasi, kemudian hiburan. Kira-kira pengaruh negatifnya ada tidak untuk televisi? Tadi kan pengaruh positif. Nah, pengaruh negatifnya apa, Mas Arkan? Ya pasti banyak, Tat. Oke, Mas Jadi Arkan. malas. Jadi malas buang-buang listrik, Jadi malas, radiasi. jadi boros listrik. Nah, berarti intinya kita harus bijak dalam memanfaatkan media televisi. Oke, jadi tadi penemunya sudah, fungsinya sama pengaruhnya. Oke, kita lanjutkan. Penemu komputer, halaman 128. Ada yang di sini sudah dibelikan komputer oleh orang tuanya atau laptop di rumah? Udah. Oke. Bagi yang belum kan tidak apa-apa. Sudah diberi fasilitas bisa gunakan HP ya. Loh, kok cepet banget ini? Sudah kurang 10 menit ya. Ini loh. Padahal baru mulai ya. Ini loh. Oke. Nah, anak sekalian untuk komputer ini penemunya adalah Charles Babbage. Fungsi utama komputer awalnya dulu itu untuk alat hitung, seperti kalkulator, jadi membantu alat hitung. Tetapi semakin ke sini semakin fungsinya luar biasa. Bisa untuk alat hitung. Untuk apa lagi? Komputer. Fungsi komputer. Buat Informasi. Cari buat informasi, nyimpen data. simpan data.
Bukan hanya untuk main game ya. Oke, jadi untuk informasi, untuk mempermudah pembelajaran, bisa untuk menyimpan data. Itu untuk komputer. Pengaruhnya apa dengan ditemukannya komputer? Mbak Sabila, pengaruhnya apa dengan ditemukannya komputer? Kok chatnya sepi? Ya, emang Untuk belajar. ya, Macet-macetan. mempermudah dalam kita belajar. Bisa untuk menayangkan video pembelajaran. Itu dalam dunia pendidikan ya. Oke, itu untuk komputer. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah radio dan roda. Penemu radio tadi siapa? Siapa penemu radio? Guglielmo Marconi. Leon Marconi. Bacanya harus cepat ini ya. Kalau lambat malah kita salah. Tapi ini cepat Guglielmo Marconi. Nah, ini kan enggak perlu salah gitu ya. Kita wis bener ternyata. Leon Marconi. Ya. Jadi radio ini salah satu media yang dulu sempat viral. Dulu sempat banyak digunakan ketika Ustadz angkatan 90-an barangkali. Jadi ketika belum banyak televisi, itu di Indonesia paling banyak justru radio. Jadi pemerintah menyampaikan informasi. Bahkan informasi kemerdekaan pertama kali itu lewat siaran radio. Karena memang untuk radio ini sinyalnya jangkauannya lebih mudah daripada televisi. Apalagi di pelosok-pelosok gitu ya. Oke, ini untuk radio. Nah, sekarang yang rumahnya ada radio, mungkin nanti bisa dicoba-coba untuk mencari sinyal radio, terutama radio kebanggaan kita yaitu Mentari FM. Ada yang pernah nyetel radio Mentari FM? Enggak. Enggak? Hanya Prambors. Pernahnya Prambors. 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 Ya, Prambors isinya Prambors Radio. Oke, nanti bisa kalian Pernah coba di sekali doang tapi bosan. Oh, sekali. Ya, nanti bisa dicari radio Mentari FM. Itu adalah radionya Muhammadiyah Solo. Ya, terkenalnya dengan Radio Kesehatan Solo. Kalau dulu tempatnya di PKU Muhammadiyah Surakarta, sekarang ditempatkan di PDM Surakarta. Nanti bisa dicari ya, Radio Mentari FM. Oke. Dia Mentari. Kemudian Kalau udah Nomornya berapa, Tat? channelnya. Oke, channelnya nanti saya carikan. Saya agak lupa. Ya. Nanti bisa kalian searching channel dari Mentari FM. Kemudian penemuan roda, ternyata untuk roda itu pertama kali masih berupa bulatan karet dengan ada pelek di tengahnya. Charles Goodyear. Nah, penemunya adalah Charles Goodyear. Sampai sekarang diabadikan namanya menjadi salah satu merek ban. Ban namanya Goodyear. Goodyear. Kemudian setelah Charles Goodyear menemukan roda tanpa udara, ini Pak John Boyd Dunlop dan John Boyd Dunlop. Ya, John Boyd Dunlop ini menemukan roda karet tapi berisi udara yang sering banyak kita pakai sekarang. Ini penemuan dari John Boyd Dunlop. Maka dua merek ini dipatenkan menjadi salah satu merek roda, Goodyear sama Dunlop. Oke. Nanti kalau kalian amati sepeda dari orang tua kalian atau mobil, mungkin rodanya ada yang menggunakan Goodyear, ada yang menggunakan Dunlop atau merek-merek yang lain. Nah, itu berkat penemuan dari kedua tokoh ini. Nah, kira-kira dengan penemuan roda itu semakin mempermudah kita bepergian atau semakin memperlambat? Halo? Makin mempercepat. Mempercepat. Apalagi dengan adanya jalan tol gitu ya. Ke Jakarta bisa 5 jam, 6 jam itu sudah sampai. Pakai roda kota lebih lama loh, Tat. Oh iya, nek roda tol. Baik, salah satu penemu dari Indonesia yang diakui di dunia internasional siapa namanya? Siapa? Ya, Bibi. B.J. Habibie. B.J. Penemu apa B.J. Habibie? Pesawat. Ya, pesawat dari Indonesia. B.J. Habibie. Awalnya ketika kuliah di Jerman, Pak B.J. Habibie ini memiliki
sebutan atau istilah itu memiliki Mr. julukan. Crab. Siapa? Mr. Crack kan, Iya, Pak? betul. Mr. Kenapa Crack. disebut Mr. Crack? Crack. Crack itu kan rusak toh. Kenapa? Kok punya sebutan Mr. Crack? Ada yang tahu? Dari keretakan pesawat. Iya, Mas Danindra. Karena Pak Habibie ini berhasil menemukan keretakan atau cacat di badan pesawat. Jadi rumus untuk mengatasi Oh, bagian keretakan di atom. badan pesawat. Maka dia dijuluki sebagai Mr. Crack. Nanti Mas Tafta mungkin punya julukan apalagi menemukan apa. Jadi diusahakan dari sekarang, oh pengen menemukan yang belum ditemukan orang lain. Nah, jadi kuncinya adalah selalu pengen tahu. Nah, itu untuk menjadi seorang penemu. Ada yang kenal dengan penemu teori gravitasi? Isaac Newton, kenal? Enggak. Belum ya? Einstein kalau nggak salah. Bukan. Tahu, Gravitasi Isaac nggak Newton. kenal. Nggak pernah Isaac ngomong. Newton itu Bapaknya menemukan teori Newton. gravitasi itu cukup simpel ya. Dia duduk-duduk di bawah pohon apel, kemudian tiba-tiba kejatuhan apel. Lempar apel. Kemudian dia itu kenapa apel itu jatuhnya selalu ke bawah? Nah, setiap benda yang dijatuhkan ke bumi jatuhnya selalu ke bawah. Newton, Mas, Alex Newton. Ya, itulah Isaac Newton ya. Tidak ada yang jatuh ke atas. Kenapa? Alex Newton. Dia pikir terus. Akhirnya dia melakukan penelitian, kemudian menghasilkan rumus tentang teori gravitasi. Nah, barangkali nanti anak-anak juga begitu. Kenapa 1 tambah 1 itu hasilnya 2? Dipikirkan terus. Kenapa 1 minus 1 hasilnya 0? Nah, itu dibuktikan itu bisa menjadi bahan penelitian yang ringan-ringan aja. Atau misalkan meneliti, sebenarnya di Al-Quran itu jumlah ayatnya berapa toh? Ada yang tahu? Jumlah ayat di dalam Al-Quran? 6.666. Masa Ustadz menghitung nggak sampai segitu, Wi? Coba nanti kalian anak-anak bisa mengisi waktu luang. Menghitung jumlah ayat Al-Quran itu mengasihkan ya, atau istilahnya berangkat dari benar nggak? 6.666. Kemarin Ustadz hitung tidak sebanyak itu, kurang dari itu ya. Nah, silakan nanti anak-anak perhatikan. Nah, itu berawal dari mempertanyakan. Nah, setelah mempertanyakan, melakukan penelitian, akhirnya bisa menjadi benar-benar kesimpulan kita sendiri. Baik, itu untuk tokoh dan penemuannya. Selesai. Ada pertanyaan? Silakan masih Itu ada. dikerjain nggak? Aktivitas 1, aktivitas 2 pengayaan, Tat. Nah, ini yang dikerjain yang mana, Tat? Berarti untuk hari ini di pembelajaran 1 dulu. Aktivitas sama pengayaan di pembelajaran 1 dulu untuk hari ini. Itu ya. Hari ini cukup itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tanyanya lewat chat ya. Ini kayaknya sudah mau habis ini. Kita akhiri dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lewat chat ya.